Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam acara ngobrol perkara sholawat via Google Meet. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Halo teman-teman, gimana? Apa kabar? Halo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya ucapkan terima kasih pada para 100 lebih peserta yang sudah meluangkan waktu untuk join pada siang hari ini. Senang sekali, perkenalkan saya Sunia Murida, mahasiswi jurusan Tarbiyah Tadris Bahasa Inggris, khususnya IAIN Kediri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus MC dalam acara ngobrol perkara sholawat dengan tema sukseskan hidup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tepat pada hari Jumat, dengan adanya acara ini, semoga kita mendapat syafaatnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Karena dalam kitab Limatul Hadis bab keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh manusia yang paling pertama bersamaku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Masya Allah. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Namun, sebelum saya bacakan, saya mohon kepada teman-teman untuk mematikan speakernya jika moderator dan narasumber berbicara, kecuali jika diminta untuk menyalakan atau mengaktifkannya lagi. Oke, langsung saja saya sampaikan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama ini pembukaan, acara yang kedua acara inti yakni ngobrol perkara sholawat, acara yang ketiga ini sesi tanya jawab, acara yang keempat doa, acara yang kelima pengumuman dari panitia, acara yang keenam yakni penutup. Demikianlah tadi rangkaian acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih saya sampaikan. Nah, memasuki acara yang kedua yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni ngobrol perkara sholawat. Bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini, yakni Mas Saifur Rahman atau bisa dipanggil Mas Rahman. Sebelumnya saya akan membacakan biodatanya dulu. Nama lengkapnya Mas Saifur Rahman, alamat Tempel Sukorejo, Gang 5, nomor 10A, Wonorejo, Tegalsari, Surabaya. Riwayat pendidikan MI Sirojul Ulum, MTS Sunan Ampel, MA Sunan Ampel, dan mohon maaf ya, mahasiswa IAIN Kediri masih ditempuh. Pengalaman organisasi sebagai CO Keagamaan Dema MPI IAIN Kediri. Oh ya, buat teman-teman nanti yang mempunyai pertanyaan menarik akan mendapatkan door prize berupa buku lentera. Jadi siapkan pertanyaan menarik dan terbaik kalian ya.
simak materi sampai akhir. Langsung saja saya akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Mas Rohman. Monggo bisa diperlihatkan ke peserta. Monggo Mas Rohman. Ya, sudah bisa dimulai ini. Ini suaranya kedengar ya? Ya, dengar. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator. Semoga berkah manfaat. Amin. Sudah siap ya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberi rahmat, diberi kasih sayang oleh Allah untuk bisa mengikuti acara ngobrol perkara sholawat. Kemarin mendapat kabar dari barusan sebelum habis Jumatan tadi, dapat kabar update peserta 98. Alhamdulillah. Dan ternyata yang hadir 39. Alhamdulillah. Jadi ke 39 ini termasuk orang-orang yang beruntung karena hadirnya teman-teman di sini bukan perkara pemateri, bukan, tapi insya Allah teman-teman semua hadir di sini digerakkan atas dasar kecintaan Nabi Muhammad kepada teman-teman semua. Nah, karena nggak akan hadir, nggak akan berpartisipasi seseorang di dalam sebuah majelis yang di dalamnya membahas perkara sholawat, melainkan Nabi yang mengundang mereka. Jadi teman-teman di sini adalah tamu undangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama beliau. Ngobrol perkara sholawat dengan tema sukseskan hidup dengan sholawat. Nah, sebelum saya membuka obrolan terkait apa itu sholawat, apa itu manfaat sholawat, sukses dengan sholawat, nah, maka pada kesempatan hari ini saya mengajak teman-teman untuk memuji, bersolawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad SAW dari tempatnya masing-masing tanpa harus menyalakan mikrofon. Nah, jadi agar acara kita ini berjalan dengan berkah manfaat, kita awali sebelum ngobrol dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan sholawat dan doa pada Nabi Muhammad SAW segala harapan dan tujuan teman-teman bisa tercapai dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, bicara tentang sholawat, sukseskan hidup dengan sholawat. Nah, maka saya ingin mengartikan dulu apa itu makna dari sukses, apa itu makna hidup, apa itu makna sholawat. Nah,
sukses itu menurut KBBI, nah ini saya ambil dari KBBI ya, arti dari sukses itu berhasil atau beruntung. Nah, jadi dikatakan sukses jika teman-teman itu berhasil, dikatakan sukses jika teman-teman beruntung menurut arti dari dalam KBBI. Berbeda dengan makna KBBI, ini lebih luas lagi ya. Menurut para tokoh, saya ambil dari beberapa tokoh. Saya lihat arti sukses dari beberapa tokoh di dunia. Nah, ini salah satu kata yang menarik menurut saya, itu makna menurut Zig Ziglar. Nah, ini dia memaknai sukses itu adalah melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan dengan yang kita miliki. Jadi contoh teman-teman, contoh sederhananya, teman-teman ingin belajar masak. Teman-teman dikatakan sukses itu ketika melakukan yang terbaik apa yang teman-teman bisa lakukan dalam memasak. Nah, itu makna menurut Zig Ziglar. Nah, tapi kalau saya sendiri memaknai menurut apa yang saya pikir, sukses itu adalah kita berhasil mencapai tujuan yang kita inginkan dengan hasil yang menyenangkan hati kita. Contoh, teman-teman punya keinginan untuk banyak keinginan teman-teman, maksudnya banyak keinginan. Bisa dikatakan sukses jika keinginan itu terwujud. Contoh, teman-teman ingin mendaki, ada yang mungkin di sini hobi mendaki, ingin mendaki gunung tertinggi di Indonesia, Semeru. Nah, bisa dikatakan sukses jika teman-teman sudah mencapai puncak Semeru, pulang dengan selamat, dengan hati yang senang, dengan apa yang teman-teman lakukan itu sesuai keinginan teman-teman. Nah, itu bisa dikatakan sukses telah sampai pada tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua adalah makna hidup. Nah, ini makna hidup saya ambilkan dari KBBI juga. Makna hidup itu terus ada dan bergerak. Nah, jadi selama teman-teman itu masih ada dan bergerak, nah, itu bisa dikatakan hidup. Nah, masih ada, masih bisa bernapas, masih bisa berpikir, nah, itu teman-teman dikatakan hidup. Nah, langsung ketiga adalah makna dari sholawat. Apa itu sholawat? Nah, ini yang menarik. Sholawat itu apa? Apa sih sholawat? Sholawat itu adalah doa kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kita ingin sukses, ingin hidup dengan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sukses kendaraannya adalah doa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok harus pakai sholawat? Kenapa nggak pakai istighfar? Kenapa kok nggak pakai zikir? Nggak pakai istighfar? Kenapa nggak pakai zikir yang lain seperti tasbih, tahmid? Nah, kenapa kok sholawat? Nah, bukan berarti kita mengatakan kalau istighfar itu buruk, tasbih itu buruk, bukan. Tapi yang kita bahas, kenapa sih kok menggunakan sholawat? Nah, maka ini saya mengutip beberapa perkataan para ulama komentar terkait sholawat. Yang pertama, komentar dari Abuya As-Said Muhammad Al-Maliki. Beliau adalah almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, beliau mengomentari terkait sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak ada kata yang lebih baik dan ampuh untuk mengatasi masalah, menolak musibah dan malapetaka, melampangkan hati, menghilangkan kegelisahan, mendatangkan rezeki, selain memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu komentar dari Abu ya. Jadi jika teman-teman ingin masalahnya selesai, ingin terhindar dari musibah malapetaka, ingin mendatangkan rezeki, nah itu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu termasuk salah satu tujuan sukses. Bisa dikatakan teman-teman ingin mengatasi masalah. Saya sukses, saya berhasil, saya beruntung berhasil mengatasi masalah saya. Bisa dikatakan sukses karena teman-teman berhasil mengatasi masalah.
Nah, dengan apa? Dengan sholawat. Yang kedua, ini dari Ki Haji Idris Marzuki. Ini berhubungan dengan para calon orang tua. Ini insya Allah di sini dilihat dari daftar nama kemarin yang disodorkan kepada saya 98 peserta ya. Nah, yang 98 itu insya Allah semuanya belum menikah. Insya Allah semua di sini belum menikah semua. Atau walau alam nggak tahu juga saya kalau ternyata ada 1-2 orang yang ternyata sudah menikah. Saya nggak tahu. Tapi insya Allah saya khusnudon kalau di sini itu semua teman-teman belum menikah. Jadi saya katakan di sini teman-teman adalah calon ayah dan calon ibu, calon orang tua bagi anak-anak teman-teman. Ini komentar yang satu teman-teman perhatikan, bahkan mungkin kalau bisa teman-teman catat. Ini komentar dari Ki Haji Idris Marzuki. Nah, Ki Idris Marzuki itu adalah almarhum Allah yarham. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Insya Allah teman-teman tahu semua itu. Nah, beliau yaitu orang yang ahli baca sholawat, zuriyahnya, anaknya itu gampang menjadi orang yang baik. Soleh akhlaknya, tingkah lakunya, kecerdasannya itu lain. Nah, jadi saya yakin semua orang tua itu ingin mempunyai anak yang soleh, ingin mempunyai anak yang berakhlak baik. Buat apa teman-teman punya anak itu menteri, tapi ternyata anak itu tidak peduli dengan teman-teman, tidak mendoakan teman-teman. Ketika nanti teman-teman sudah almarhum mungkin, tapi itu udah nggak mendoakan lagi, itu nggak mendoakan teman-teman. Jadi buat apa punya anak seperti itu gitu. Itu berapa banyak ya sekarang itu orang-orang tua itu sedih karena apa? Anak-anaknya sukses tapi mereka nggak merawat di hari tuanya. Nah, jangan sampai ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin sukses dalam menjadi orang tua, ingin mempunyai anak-anak yang berbakti, anak yang cerdas, maka dari sekarang perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ini adalah yang ketiga komentar juga dari Said Taufik bin Abdul Qadir Asgaf. Nah, beliau adalah pengasuh pondok Sunniyah Salafiyah Syafi'iyah Pasuruan. Nah, apa komentar beliau tentang sholawat? Ini sholawat tidak perlu guru dan tidak perlu ijazah. Dan tidak dibatalkan oleh riya. Akan lebih bagus lagi jika dengan perasaan ikhlas, rindu, dan cinta. Itulah kehebatan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi misal nanti teman-teman baca sholawat sehari 20.000 kali gitu. Terus buat status. Alhamdulillah Allah berikan saya taufik sholawat 20.000 kali. Niat biar status itu dibaca untuk doi. Atau teman-teman punya calon yang teman-teman incar gitu. Teman-teman nulis sholawat. 20.000 sholawatku untukmu. 15.000 sholawatku kutujukan padamu. Itu kan untuk dilihat orang kan, ria. Nah, apa komentar Taufik? Sholawat tidak dibatalkan oleh ria. Jadi ketika teman-teman niat sholawat terus dipamer-pamerkan itu insya Allah pahalanya nggak hilang gitu. Tapi akan lebih baik lagi jika ikhlas. Nah, jadi tetap pahala sholawat itu tetap ada. Kenapa kok tetap ada? Nah, nanti dibahas setelah ini. Ini terakhir saya mengutip juga ada 4 yang saya kutip, yaitu dari Habib Lutfi bin Yahya. Nah, insya Allah sudah tahu semua ya, itu Rais Jatman Nahdlatul Ulama. Beliau ulama yang sangat karismatik. Nah, apa komentar beliau terkait sholawat? Ketika Allah memerintahkan sholat, mustahil Allah sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, mustahil Allah puasa. Ketika Allah memerintahkan haji, mustahil Allah haji. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga bersolawat. Itulah kemuliaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman ini, sholawat ini, yang kata Habib Taufik tadi nggak perlu ijazah. Ijazahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung, tanpa perantara malaikat, langsung. Jadi ijazah itu langsung turun dari Allah. Yang Allah sendiri juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam firman-Nya, ini di dalam surat Al-Ahzab ya, insya Allah, Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Allah bicara, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Sebelum Allah mengucapkan itu, Allah sudah dahulu bilang, sesungguhnya saya Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka apa yang kita lakukan, solawat itu adalah amalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak mungkin kalau solawat itu dikatakan ditolak, nggak mungkin, karena ini adalah amalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sejarah solawat ini, sahabat ketika turunnya ayat ini, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami salam kepadamu, kami tahu caranya. Tapi kalau sholawat kepadamu, bagaimana ya Rasulullah? Sholawat tadi artinya apa? Adalah doa. Nah, sahabat itu bingung. Nabi ini adalah manusia yang sempurna. Nabi itu manusia yang terhindar dari dosa. Dan Nabi itu sudah dapat jaminan surga. Nabi sudah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sahabat bingung. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Siapa kami mau mendoakan kamu? Siapa kami ibarat itu? Lalu mereka tanya, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Nabi bilang ke Allah untuk bersolawat kepadaku. Bilang ke Allah untuk bersolawat kepadaku. Nah, bilang ke Allah maksudnya apa? Kamu minta kepada Allah agar Allah bersolawat kepadaku. Makanya setiap solawat itu pasti maknanya sallallahu, Allahumma sholli, maulaya sholli, yang intinya maknanya adalah wahai Tuhan kami, bersolawatlah kepada Muhammad. Wahai Tuhan kami, solawat kepada Muhammad. Wahai Tuhan kami, rahmati Nabi Muhammad. Solawat itu artinya rahmat. Wahai Tuhan kami, rahmat Nabi Muhammad. Allah bilang dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yushollu. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Muhammad. Kita minta, ya Allah, rahmat kepada Nabi. Jadi hakikatnya kita itu nggak pernah bisa bersolawat kepada Muhammad. Dalam arti kita nggak pernah kirim doa secara langsung kepada Muhammad. Tapi kita berdoa kepada Muhammad melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat itu adalah sholawatnya Allah kepada Muhammad. Itu kenapa? Nggak mungkin dong Allah menolak Allah. Kan nggak mungkin. Sholawat kita itu dibatalkan, nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang kita kirim kepada Nabi itu adalah permohonan kita kepada Allah. Ada sebuah kisah, ini sebuah kisah ya teman-teman, sebuah kisah yang patut teman-teman jadikan ibrah, keistimewaan. Teman-teman akan mendapat sebuah keistimewaan jika teman-teman memperbanyak sholat kepada Muhammad SAW. Dahulu ketika Nabi lahir, nah itu Nabi kan lahir berbeda dengan manusia biasa. Beliau lahir dalam keadaan sujud. Dan di antara banyak perbedaan itu ada ketika Nabi lahir itu keluar cahaya. Dari tubuh Nabi itu keluar cahaya, yang dari cahaya itu cahayanya sangat terang. Bisa dibayangkan, coba dibayangkan dulu. Lampu paling terang yang pernah teman-teman lihat itu apa? Mungkin lampu sukli. Tahu lampu sukli ya? Kalau konser itu atau klub malam itu lampu yang menyorot langit dari jarak 10 kilo itu kelihatan. Oh, di sana ada pasar malam. Teman-teman kalau kena sorot lampu itu sakit. Di mata itu sakit. Cahaya matahari, seterang-terang cahaya matahari, itu kalau kita melihat langsung ke matahari, itu bisa menyebabkan buta. Nah, cahaya yang keluar dari Nabi Muhammad itu lebih terang dari cahaya matahari, lebih terang dari cahaya apapun yang ada di bumi ini. Berapa puluh ribu watt pun kalah dengan cahaya yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cahaya itu bisa menembus tembok. Jadi temboknya nggak hilang. Temboknya itu nggak hilang, tapi cahayanya itu menembus tembok. Nah, cahayanya menembus tembok, temboknya nggak hilang.
tapi cahayanya itu menembus tembok. Nah, dari cahaya itu kelihatan istana-istana di kota Syria, nah, di negeri Syria. Nah, perlu teman-teman ketahui jarak antara Mekah dan Syria itu kurang lebih dari 2000 km. Lebih dari 2000 km. Itu kalau di Indonesia itu Banyuwangi Jakarta PP. Nah, dari Mekah situ wanita-wanita pada saat yang mengelilingi Nabi, bidannya Nabi, ibu Nabi, terus budak dari Abu Lahab, nah itu melihat istana itu nampak jelas. Jadi dari jarak 2000 km itu nampak dekat sekali di depan mata. Nah, apa hikmah yang bisa diambil dari ini? Orang yang kalau kecipratan dapat cahaya Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang jauh itu bisa dekat. Contoh, mungkin di sini banyak ya, saya kira insya Allah kebanyakan. Itu di sini teman-teman mahasiswa semester 6. Ya, karena ini juga dalam rangkaian teman-teman KKN, program teman-teman KKN. Ada di semester 6. Nah, insya Allah teman-teman ini sebentar lagi skripsi. Nah, terus habis skripsi apa biasanya? Ada 4. Ada yang nyari kerja, ada yang menikah, ada yang melanjutkan studi, terus ada yang tadi kerja, menikah, melanjutkan studi. O3 berarti. Setelah lulus itu ada 3. Nah, kadang di pikiran kita itu jodoh itu sulit untuk diraih. Jadi nampak jauh. Jadi jodoh itu nampak jauh. Nampak jauh. Nah, bagaimana untuk mendekatkan itu? Teman-teman memperbanyak sholawat kepada Muhammad. Agar apa? Agar kecipratan cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena orang jika sudah dapat cahaya Nabi Muhammad SAW, seperti yang ada di kisah tadi, sesuatu yang jauh itu dekat. Sesuatu yang kayaknya bagi kita sulit, ini juga. Apalagi teman-teman yang mau skripsi. Ini ada cerita juga dari teman kami. Dulu saya pernah ikut dalam sebuah organisasi itu namanya Farhop. Jadi dulu itu saya ikut pesantren liburan mahasiswa. Alumni dari pesantren liburan mahasiswa itu masuk ke Farhop. Yang mana Farhop itu nanti ganti mengadakan pesantren liburan mahasiswa. Saya pada saat itu ikut pesantren liburan mahasiswa 9 dan saya menjadi panitia dari pesantren liburan mahasiswa 10. Nah, ketika pesantren liburan mahasiswa kita rapat itu dana yang dibutuhkan itu kurang lebih 15 juta. Ketika Hamin 2 minggu, saya tanya sama bendaharanya, Mbak, keuangannya kurang berapa? Sementara ini keuangannya berapa? Dia bilang gini, masih dapat kurang lebih, ini saya lupa, tapi kurang lebih itu belum sampai 50%. Jadi antara 5 ke 6. 5 sampai 6 juta. Anggap aja kita masih dapat 6 juta. Belum 50%. Acara kurang 2 minggu. Maka saya bilang ke teman-teman, saya bilang gini ke panitia, ayo habis ini kita perbanyak sholawat, kita niatkan agar kekurangan dana ini bisa tertutupi. Ada teman satu yang nyaut, iya benar, insya Allah dengan sholawat semua dimudahkan. Saya dulu skripsi, ini cerita teman panitia saya dari divisi acara itu, dia bilang gini, iya benar, alhamdulillah dulu saya itu ketika skripsi saya mengamalkan sholawat yang dikasih oleh guru beliau, namanya sholawat taisir, Allahumma sahil wa yasir ma, Allahumma sahil wa yasir ma ta'asar. Itu kalau nggak salah singkatnya seperti itu. Nah, dia bilang saya baca ini sesuai yang diijazahkan, saya baca 3 kali. Alhamdulillah skripsi itu saya dilancarkan, dimudahkan. Ada aja kan skripsi itu terkena satu sulit, di bahasa sulit. Nomor 2 yang mungkin tambah membuat sulit itu biasanya dapat dosen yang kurang pas. Kadang dosen A dan dosen B itu enggak sinkron. Kadang dosen dua-duanya enggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan sholawat yang dia baca, dia bilang ada saja hal-hal yang memudahkan dalam mengerjakan skripsi. Yang kedua juga terkait keuangan tadi. Berjalan 2 minggu, 2 minggu, saya setiap di grup akhirnya kirim stiker sholawat.
Akhirnya teman-teman yang baca ingat untuk bersolawat. Sampai testimoni dari bendahara sendiri, dia bilang, bener loh, ketika kita sholawat itu satu hari itu ya sampai 1 juta kita cari dana. Dana itu kan kita cari, pencarian dana 15 juta. Nah, itu kita cari dana untuk acara itu. Nah, dengan berkah sholawat itu tadi, sesuatu yang kayaknya kalau secara akal 2 minggu dapat uang 7,5 juta itu dari mana? Karena uang yang 5-6 tadi itu adalah uang peserta. Jadi panitia mencari kekurangan itu. Ya, kayaknya sulit gitu. Tapi kita sholawat. Dengan sholawat, insya Allah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Itu berkahnya sholawat. Dan ini manfaat-manfaat sholawat, teman-teman. Ini menurut perkataan para ulama. Manfaat sholawat. Ini banyak ya manfaat sholawat. Sholawat itu banyak sekali. Cuman saya mengutip dari Al-Habib Muhammad Habsyi. Dari Sulu. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, beliau mengutip, beliau mengutip dari kitab. Yang pertama, manfaat sholat adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Nah, maksudnya bukan teman-teman terus nggak mencari guru bukan. Tapi di akhir zaman ini mencari guru itu kan ada sebuah perkataan dari ulama Kendal itu, guru itu kurang lebih bil makna ya. Jangan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi bagaimana bisa menanamkan adab, bisa menanamkan akhlak kepada para murid. Karena kalau hanya mentransfer ilmu dari Google pun bisa. Dan akhir zaman ini banyak sekali dari guru itu yang mulai arahnya hanya mentransfer ilmu, tapi tidak mentransfer adab dan akhlak. Nah, dengan berkah sholawat itu tadi, guru yang tidak punya guru itu guru yang seolah memegang kepala kita gitu. Guru yang mengarahkan kita untuk ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi kita sadar apa yang kita lakukan ini nggak benar, apa yang kita lakukan ini salah. Oh, ini kurang pas deh kayaknya. Nah, kenapa saya bilang gitu? Saya banyak ya, karena saya dulu juga pernah aktif dan masih aktif itu ada grup sholawat ya, grup sholawat itu ketika saya tanya bagaimana perubahan setelah kamu sholawat, apa dia bilang? Alhamdulillah, aku sih sebelumnya ngomong elek, saya kira ngomongku iso tak tahan. Dia seorang wanita ya, ngomongku elek, ngomong-ngomong apa elek lah, tanda kutip itu mungkin misu-misu atau gimana. Alhamdulillah, semenjak saya menjalankan sesuatu ini, saya lebih tahu, oh ini sesuatu yang tak baik deh. Ini sesuatu yang kurang pas. Nah, itu sholawat. Yang dimaksud guru bagi orang yang menjadi guru adalah sholawat mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih positif. Nah, itu. Manfaat yang kedua, yaitu menjadi obat untuk hati dan akal kita. Jadi menjadi obat untuk hati. Contoh penyakit-penyakit hati itu kan banyak ya. Ada hasut, ada iri, ada dengki, dan banyak yang lain. Itu penyakit. Ada juga penyakit yang bisa dinamakan, kalau bahasanya anak muda zaman sekarang, penyakit hati itu apa? Sumpek, gelisah. Nah, itu marah, punya rasa dendam sama orang. Nah, sholawat itu bisa menjadi obat. Gini, Mas, aku kok gak iso move on yo. Kok aku tetap dendamai karena iku. Aku kok tetap muring-muring yang biar iku. Nah, gimana agar cepat hilang? Banyak sholawat. Karena sholat akan menjadi obat bagi hati kita. Menjadi tenang, menjadi lebih tentram. Itu salah satu manfaat sholawat. Dan juga akal. Nah, ini akal. Jadi maksudnya akal itu seseorang yang Habib Muhammad kalau menjelaskan, membawa kita ke arah kegelapan menuju cahaya. Jadi orang yang dikelilingi oleh kegelapan, dia menjadi orang yang bercahaya. Dalam artian itu dia gelap dalam memikir, itu dia dalam pikirannya, daya otaknya itu lemah dalam memahami pelajaran. Tapi karena memperbanyak sholawat, dia lebih encer, dia jadi lebih paham. Dia lebih paham untuk menangkap apa yang dipelajari. Nah, testimoni itu banyak. Sebenarnya apa yang saya katakan itu ada testimoninya. Seperti tadi, lebih pintar, lebih hati itu ada semuanya. Tapi menyingkat waktu, nggak perlu saya sebutkan. Yang intinya sholawat itu memperbaiki, menjadi obat untuk hati dan akal. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman
itu kan sukses. Teman-teman pasti punya tujuan. Tujuan apapun itu di dalam hidup disolawati. Mau apa aja disolawati. Kepingin belajar masak, aku kurung eruh bedane bawang karo brambang. Saya belum tahu bedanya jahe sama lengkuas. Saya belum tahu bedanya bawang putih dan bawang merah. Misal, saya kadang masak itu rasanya kasinen, jalur api, kadang kurang asin juga. Nah itu, ayo kalau belajar sambil disolawatin. Nah, insya Allah tujuan teman-teman untuk menjadi koki handal bisa tercapai. Teman-teman ingin traveler, mungkin dari teman-teman di sini ada yang hobinya traveler, ingin keliling-keliling, ingin ke Lombok, ke gunung yang ada di Lombok itu, terus gunung apa itu saya lupa. Itu kalau teman-teman ingin ke sana, ingin ke gunung yang indah sekali itu, ingin ke gunung, ingin ke pantai, ke apapun, ingin sukses, tujuan teman-teman disolawati. Ingin punya mobil, uangnya 10.000, solawati. Solawati, sudah praktek, Mas? Belum. Ingin motor, sudah praktek, Mas? Belum. Nah, mau saya praktekkan habis ini. Karena selama ini yang saya alami, saya cerita pribadi saya, terkait sukses dengan solawat, itu memang hal-hal yang masih lingkupnya sederhana. Dan saya yakin dengan itu. Nah, saya pernah 10 hari, itu Jakarta, Semarang, Solo. Rilah dakwah di Pumar. Alhamdulillah. Pada saat itu uang saya hanya 150.000. Saya sudah pesan tiket. Uang saya sebelum berangkat mau ke Jakarta itu, amin 2 hari, belum ada uang. Saya nelpon ibu. Alhamdulillah sama ibu dikasih uang. Beliau mau ngirim 100, ternyata dikasih 200. Yang 50 sudah habis sebelum berangkat, tinggal 150. Ini kalau dibuat ke Jakarta, buat makan tok 4 hari habis. Saya bismillah, perbanyak sholawat. Apa ternyata? Bukan hanya sampai Jakarta. Dari Jakarta, saya ke Semarang, dapat rezeki yang tidak diduga-duga itu 400.000. Jadi ada teman pas waktu pesantren kilat Ramadan itu ada teman. Nggak nyangka saya, karena dia juga posisi ekonomi bukan ekonomi yang mapan. Tapi ketika saya habis ngopi mau pamit, disalamin uang. Ini buat ceramah Jakarta. Nggak usah saya bilang, ini buat ceramah di Jakarta. Ditekan benar. Akhirnya saya terima. Saya terima, nggak langsung saya buka. Karena diajarkan kalau mendapat amplop, jangan langsung dibuka. Agak lama dulu. Setelah agak lama saya buka. Alhamdulillah isinya 200.000. Mau pulang dari Jakarta, Mas lihat story saya gitu. Terus komen, kita ngobrol. Terus Mas bilang, Mas keponakan, Dek, kirimin nomor rekening. Nggak usah Mas, sudah deh, ayo saya mumpung ada rezeki. Dikirim uang 200.000, 400.000. Saya hanya bawa uang 150 untuk 10 hari itu jatah. Dari Jakarta nanti masih ke Semarang, masih ke Solo. Di Jakarta 4 hari itu dapat uang. Keluar di Jakarta dapat uang 400.000. Berkah sholawat. Nggak sampai di situ. Sampai Semarang. Sampai Semarang itu ada teman dari Malang, kenalan di jalan gitu, kenalan di jalan. Saya ngasih makanan ke dia. Nah, saya beli makanan 2, satu buat teman, satunya ada dia, ada 2 orang gitu. Masih mas panganannya Kak Popo. Kita kenalan, dia tanya dari Malang, mau kemana Mas? Mau lanjut ke Solo. Mau lanjut ke Solo, iya. Saya terus bukan saya yang bilang, tapi teman saya yang saya belikan nasi dibilang, iki lo kalau iki ikut iki lo, nggak apa-apa Mas. Oh iya ya Mas, nggak apa-apa. Alhamdulillah dari situ, dari Semarang ke Solo sampai ke Kediri, saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi yang saya perkirakan, sesuatu yang secara akal nggak cukup, 150 buat 10 hari nggak cukup. Alhamdulillah berkah sholawat, perjalanan lancar sampai depan kontrakan di Kediri dengan uang masih sisa. Itu dengan berkah sholawat, sesuatu yang kayaknya tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah itu. Nah, dari situ saya ajak tekankan kepada teman-teman untuk apapun itu, sholawat, sholawat, sholawat. Sholawati ya, sholawati. Terakhir, ini terakhir. Terakhir dari saya buat teman-teman. Nah, ini cerita terakhir yang insya Allah kenapa kok sholawat itu rahasia tercapainya hajat.
cepat untuk tercapainya hajat. Kenapa kok sholawat? Nah, tapi sebelum saya bercerita ini, saya inginkan ini temanya ngobrol ya. Ini sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin teman-teman nulis di komentar, habis ini ditulis komentar. Dijawab dengan jujur. Jawab dengan jujur apa adanya. Kita di sini sama-sama belajar. Dijawab dengan jujur. Hari ini berapa sholawatkah yang sudah teman-teman baca? Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan berapa sholawat hari ini teman-teman sudah baca sholawat berapa. Ditulis di kolom komentar, saya tunggu 1 menit dari sekarang. Oke, cukup. Ya, alhamdulillah. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang dereng, ada yang 10, ada yang 363, ada yang belum dapat, ada yang lupa. Insya Allah lebih dari 50, ada yang 700. Masya Allah, berkah manfaat. Nah, jadi gini, ini mumpung hari Jumat ya. Jadi hari Jumat itu saya dapat ini dari Habib Jindan. Habib Jindan mengutip sebuah hadis. Malaikat itu ada yang tugasnya patroli. Patroli di muka bumi setiap hari Senin. Setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu Kamis, sampai di Kamis. Malaikat itu patroli. Patroli di bumi melihat, mengabsen orang-orang yang bersolat kepada Nabi. Jadi misal Fulan binti Fulan sholawat kepadamu 200 kali ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Fulanah binti Fulan sholawat kepadamu 400 kali. Apa maknanya? Dengan teman-teman bersolawat kepada Nabi, itu salah satu teman untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena dengan teman-teman berbanyak sholawat, yang Nabi kenal itu bukan hanya teman, bukan hanya Fulan atau Fulan, bukan, tapi orang tuanya, ayahnya. Nah, itu dikenali sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap hari itu malaikat laporan, ini tapi Fulan binti Fulan dari kota ini sholawat sekian ya Rasulullah. Fulanah binti Fulan sholawat sekian, itu malaikat patroli lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali di hari Jumat, di malam Jumat dan di hari Jumat. Karena kalau di malam Jumat dan di hari Jumat, sholawat itu langsung dihadapkan di pangkuan Rasulullah SAW. Jadi teman-teman tadi itu ada yang selamat ngobrol ini dapat sholawat 500. Nah, selama ini Nabi mendengar sholawatkan langsung. Nah, hari ini yang tadi malam sampai sekarang teman-teman sholawat, itu Nabi tahu langsung tanpa perantara malaikat. Jadi sholawat hari Jumat itu Nabi dengar langsung tanpa perantara. Nah, jadi kita kalau ingin lebih dikenal Nabi, banyak sholawat plus di hari Jumat, nah, ditambah lagi. Kalau biasanya 500, di hari Jumat 1000. Nah, agar apa? Agar Nabi lebih mengenal diri kita. Nah, makanya sebelum saya mau cerita ini tadi, saya mau ngajak teman-teman. Saya mau ngajak teman-teman untuk
bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 menit ya, kita sholawatan 5 menit, tapi dari tempat masing-masing. Nah, untuk hari ini kita sholawat bareng-bareng, karena gini, yang harus teman-teman ketahui agar teman bisa lebih sukses, lebih bisa mengatasi masalah, mengatasi problema. Satu yang harus teman-teman tanamkan, ini patut diperhatikan. Jangan pernah matikan Nabi. Jangan pernah wafatkan nabimu. Nabi itu selalu paman Nabi, sahabat Hamzah, syuhada. Ketika makam beliau akan digali untuk saluran air, itu bego apa ya, bego lah namanya, itu ketika menggali kuburan itu, alatnya itu mengenai jasad Sayyidina Hamzah. Apa yang terjadi? Darah segar masih mengucur dari tubuhnya Sayyidina Hamzah. Nah, itu satu tanda kalau wali min auliyaillah itu itu jasadnya utuh dan masih hidup. Itu masih sahabat. Bagaimana kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi insya Allah ya, saya meyakini ini. Siang hari ini Nabi itu senang sama kita. Siang hari ini Nabi ridho sama kita. Ini Nabi ini kenal. Oh, ini umatku. Ini ada nama-nama 52 anak ini sedang ngobrol perkara sholawat. Tadi di awal sudah baca maulaya sol ya Rabbi bit. Ini Nabi dengar sholawat kita. Nah, insya Allah teman-teman yang mengadakan ini sukses dunia akhirat. Dan teman-teman yang hadir dalam ngobrol perkara sholawat hari ini juga sukses dunia akhirat. Segala urusan mudah, diberi ketentraman, diberi ketenangan, insya Allah nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Siang hari ini Nabi dengar, Nabi senang, Nabi itu apa yang kita obrolkan. Karena kita sedang tidak ngobrol kejelekan orang. Nah, maka jangan wafatkan Nabi. Ya, ketika teman-teman habis ini saya ajak sholawat, bayangkan teman-teman sedang berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sholawat teman-teman itu didengar sama Nabi. Oke? 5 menit. Sholawatnya disamakan aja. Sholawatnya disamakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Bacanya yang pelan aja. Gak usah memburu banyaknya. Tapi kualitasnya. Dibaca tanpa harus menyalakan mic. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim selama 5 menit. Oke? Kita mulai dari sekarang.
Alhamdulillah ya, sudah 5 menit. Insya Allah sholawat kita didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah berkah sholawat itu di hari Jumat ini, insya Allah yang ngobrol perkara sholawat pada siang hari ini, yang punya masalah, masalahnya segera diselesaikan oleh Allah. Yang mungkin diliputi kegelisahan, kegalauan, segera diganti oleh ketenangan dan ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan berkah sholawat ini, sesuatu yang belum tercapai segera tercapai dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebuah kisah yang dari kisah ini akan tambah meyakinkan kita kalau sholawat itu adalah alat terbaik, kendaraan terbaik agar kita meraih sukses dalam hidup kita. Kita ingin apa aja, sholawat. Ini kita ambil ibrah dari kisah ini. Dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dahulu itu pada zaman Nabi terdahulu ada 3 orang yang nyiup di dalam gua. Tiba-tiba ada batu besar jatuh menutupi pintu gua tersebut. Batu besar yang membuat pintu gua itu tertutup. Nah, ya, mereka yang ada di dalam kaget, mencoba untuk mendorong batu itu. Coba bayangkan, batu besar, berat, didorong sama manusia agar terbuka. Dibayangkan dulu. Dibayangkan ada batu besar menutupi pintu gua, didorong oleh mereka yang bertiga ada di dalam itu. Oke, itu sesuatu yang besar, berat, yang seharusnya bukan tugas dari kita untuk menggeser itu. Itu kan tugasnya traktor. Nah, tugas alat berat untuk menggeser itu. Karena pada waktu itu nggak ada alat berat, mereka usaha sama-sama mungkin nggak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut? Pemuda pertama bilang, ya Allah, saya punya kebaikan ini, itu, ini, itu. Jika engkau ridho, jika engkau terima amal itu, bukakan batu ini ya Allah. Setelah mengucapkan itu, batu bergeser. Tapi belum bisa keluar. Orang kedua juga semacam itu. Ya Allah, saya punya kebaikan A, B, C, D, E, F, G. Jika engkau terima ya Allah, geser pintu itu. Geser batu itu, bergeser. Tapi belum bisa keluar. Kemudian ketiga, bilang lagi, ya Allah, saya punya kebaikan, dulu pernah melakukan kebaikan, 1, 2, 3 ini ya Allah. Jika engkau ridhoi kebaikan hamba, engkau terima kebaikan hamba, buka ya Allah. Dan akhirnya, batu itu bergeser 3 kali, yang membuat celah ketiga pemuda tersebut, 3 orang tersebut, keluar dari gua. Apa yang bisa kita ambil? Kita bayangkan, untuk menuju sukses, ada sebuah masalah batu besar. Batu besar yang menghalangi kita untuk menuju sukses itu. Batu besar yang menurut akal itu nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kita manusia, kita orang lemah. Nggak mungkin ini. Berat, nggak mungkin. Nah, lalu, apa tadi yang dilakukan? Bertawasul dengan kebaikan. Kebaikan yang
diterima. Akhirnya batu itu bergeser. Nah, tadi sudah kita bahas di awal bahwa sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholawat itu adalah amalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat tidak dibatalkan oleh riya. Kata Habib Taufik tadi. Nah, maka secara tidak langsung, ketika kita ingin sukses, masalah seberat apapun, rintangan sebesar apapun, halangan sebesar apapun yang menurut akal kita sulit untuk kita singkirkan dengan berkah kebaikan berupa doa, sholawat yang diterima tadi, insya Allah masalah yang menghalang itu bisa kita lewati. Jadi dengan berkah sholawat, insya Allah, dengan bertawasul dengan sholawat itu apapun yang kita inginkan itu insya Allah dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan satu aja, dengan ketentuan sholawat itu adalah doa. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ketika berdoa itu yakin, karena Allah bilang ana indadoni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, ketika teman baca sholawat tapi teman-teman nggak yakin, iki yoga yo aku duduk 10.000 kepingin tuku mobil Avanza, iki tak sholawati ya, iki yoga yo. Nah, kalau ada sebersih ketidakyakinan maka tidak akan berhasil. Nah itu, maka saya mengajak kepada teman-teman, apapun tujuan teman-teman, sukses tadi berhubungan dengan tujuan yang bisa kita lewati, apapun tujuannya, teman-teman itu ketua sebuah organisasi kah yang ingin perencanaannya bisa berjalan dengan lancar, atau teman-teman pedagang, pengusaha, punya all shop yang ingin jualannya itu memenuhi target penjualan, atau teman-teman itu sedang menuju pendidikan agar segera lulus skripsi, atau teman-teman ingin punya hajat yang besar, ingin beli mobil tapi nggak punya uang, ingin beli rumah tapi nggak punya uang, ingin punya jodoh tapi kok gak jelas jodoh ini, buram jodoh ini, apalagi wanita ya, dalam arti mereka kadang yang menunggu dilamar. Nah, kalau cowok kan bisa lamar siapa aja, masalah ditolak tergantung pokoknya. Tapi kalau wanita itu kan dia menunggu. Nah, agar yang ditunggu itu datang, itu tadi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah seperti itu ya tadi, batu halangan sebesar apapun, insya Allah bakal kita lewati dengan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya akhiri ngobrol ini sebelum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya berharap keberkahan dari apa yang saya baca ini, karena satu, orang yang membawa cinta kepada Nabi itu nggak akan ditolak. Orang yang membawa cinta kepada Nabi nggak akan ditolak, nggak akan dinafikan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan teman-teman kalau mencintai artis-artis atau artis-artis luar negeri, itu kemungkinan ditolaknya 99,8%, masih ada 2% itu pun sulit untuk cintanya teman-teman diterima, nggak ada efeknya kepada teman-teman. Tapi kalau kepada Nabi insya Allah diterima. Ingin saya membacakan sebuah syair. Syair ini berisi pujian dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkah syair itu apa yang kita harapkan bisa tercapai, apa yang kita inginkan terwujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah syair ini terjemahan dari qasidah yang mungkin teman-teman gak asing, tolama ashku. Nah, ini artinya luar biasa. Nah, saya ingin membacakan syairnya yang saya ganti, yang artinya ku menjadi kami, agar kita semua dinilai sedang mengajukan syair ini kepada Nabi, agar apa yang kita harapkan pada siang menjelang sore ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu lama kuadukan rasa rindu kami, wahai cahaya semesta. Hanya dapat memanggil, wahai Rasul,
insan yang paling mulia. Wahai perhiasan semesta, tak terperi dahaga rindu kami. Rindu hanya dapat memujimu, wahai purnama sempurna. Wahai pelita para nabi, wahai kehormatan tertinggi. Wahai pemimpin orang-orang bertakwa. Lelah hati kami dalam air mata rindu. Berhentilah berpaling dari kami. Sakit rindu ini membuat kami merana. Padamu semata kuserahkan segala asa kami. Duhai yang selalu penuhi janji. Padamu semata kuserahkan segala asa kami. Duhai yang selalu penuhi janji. Padamu semata kuserahkan segala asa kami. Duhai yang selalu penuhi janji. Allah yang maha mulia, limpahkanlah sholawat padamu. Tak sanggup lagi kami, wahai cahaya purnama. Begitu panjang perpisahan ini. Wahai Tuhan kami, jiwa kami tebusan. Wahai Tuhan kami, jiwa kami tebusan. Wahai Tuhan kami, jiwa kami tebusan. Sudilah engkau menemukan dalam perjumpaan indah dengan Nabi. Sudilah engkau menemukan dalam perjumpaan indah dengan Nabi. Sudilah engkau menemukan dalam perjumpaan indah dengan Nabi. Sekian ngobrol dari saya. Mungkin bisa dilanjut di sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang banyak kurangnya ini tadi. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas If. Nah, teman-teman yang saya hormati, sekarang kita memasuki pada sesi tanya jawab bersama Mas Rohman. Tadi kayaknya itu di kolom komentar ada yang bertanya. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Nah, ini Mas, ada yang bertanya dari Sukron Makmun. Ustadz mau Ana nanya, kalau baca salawat supaya cepat dapat jodoh, hukumnya apa? Gimana itu, Mas? Iya. Dari Mas Sukron Makmun ya? Ya. Alhamdulillah, semoga ini sepertinya beliau, Mas Sukron ini ingin segera dipertemukan jodohnya. Ayo, 39 anak kita aminkan. Semoga Mas Sukron Makmun ini segera dipertemukan dengan jodohnya. Jodoh yang menentramkan hati dan jiwa. Jodoh yang nanti menjadi calon ibu terbaik buat anak-anaknya. Kita doakan. Ya, karena teman-teman yang mendoakan itu juga kembali kepada supaya cepat dapat. Jadi pertanyaannya bagaimana sholawat? Gini teman-teman, jadi kalau masalah hukum itu sangat riskan ya buat orang sefakir saya ilmu ini bicara hukum. Tapi saya mengutip aja gitu. Untuk sholawat untuk mendapatkan jodoh itu boleh. Sholawat untuk mendapatkan perkara dunia itu boleh. Teman-teman mau dapat jodoh, mau dapat mobil, mau dapat, asalkan itu sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi syariat memperbolehkan. Itu sholawat itu nggak apa-apa. Kan itu
untuk urusan dunia. Kan ada hadis dalam bab niat itu, barang siapa hijrah karena Allah maka dia dapat Allah, barang siapa hijrah karena dunia maka yang dia dapatkan dunia. Berarti nggak boleh dong kita menginginkan sesuatu dengan selawat. Nah, itu ada selabaran seperti itu. Tapi saya mengambil dari guru-guru saya seperti ini. Logikanya gini. Itu kan perkara dunia ya. Jadi itu nanti bukan hanya jodoh, bisa juga mobil, bisa juga HP, bisa juga apapun. Itu boleh kita mengambil dari firman Allah yang berbunyi, ini kalau enggak salah ini ya, bismillahirrahmanirrahim, saya baca takut salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rizki kepadanya tanpa disangka-sangka. Jadi Allah akan memberikan bagi kita jalan keluar untuk tadi mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan mobil. Nah, itu artinya ini kita bertakwa kepada Allah, mematuhi perintah Allah. Apa perintah Allah? Salah satunya yaitu dengan tadi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Boleh sah-sah saja. Kalau kata Gus Baha itu ketika wawancara dengan Mbak Najwa dan Pak Kures, Mbak Najwa Shihab dan Pak Kures itu berharap boleh, memaksakan kehendak jangan. Jadi maksudnya berharap kita mendapatkan seseorang yang hafal, untuk masuk Quran, untuk laki-laki ya, yang hafal Quran, dokter, cantik, kaya, itu sah-sah saja. Kita mau sholawat untuk wanita semacam itu sah-sah saja, tapi jangan memaksakan kehendak. Nah, itu yang nggak boleh. Mau menyolawati, mau sholawat seperti itu, nggak apa-apa. Tapi saran saya untuk perkara jodoh itu mintalah yang terbaik, itu aja. Karena kalau kita minta yang terbaik, itu insya Allah terbaik pilihan Allah. Tapi kalau kita minta yang khusus, itu bisa jadi pilihan kita, belum pilihan Allah. Nah, seperti itu. Itu yang saya dapat dari apa yang saya tangkap dari obrolan Gus Pak kemarin. Seperti itu. Masuk ke makmun, semoga segera dipertemukan jodohnya. Amin. Wallahu a'lam. Oke, itu jawabannya untuk masuk Quran makmun ya, berarti boleh hukumnya. Kemudian selanjutnya ini di kolom komentar dari Muhammad Rizky Prayogo. Ustadz, salawat kan biasanya diiringi dengan banjari atau rebana. Nah, yang saya tanyakan, apa hukumnya sholawat versi koplo maupun versi remix atau DJ? Tolong pencerahannya Ustadz. Bagaimana Mas ini? Waduh, bentar ya, ini error. Bismillah. Sekali lagi kita di sini ngobrol perkara sholawat. Cerita. Karena saya juga bukan ustadz. Mohon maaf ya teman-teman. Yang memanggil saya ustadz itu salah sekali teman-teman. Tapi saya di sini, ini memang saya seperti ini itu karena bismillah, karena apa yang saya bahas gitu. Karena kalau di luar ini saya juga ya maaf kadang juga cepot kopiah gitu, pakai kaos gitu ya. Karena ini takziman kepada sholawat. Jadi saya bukan ustadz, meskipun penampilannya ustadz ini. Nah, itu yang mau saya tekankan. Jadi jangan dipanggil ustadz. Tuh. Yang kedua, untuk masalah diiringi dengan banjari rebana, hukumnya wallahu alam, saya tidak berkompeten untuk menjawab itu. Jadi mungkin Mas Rizky Prayogo itu bisa cari di YouTube channelnya dari Gus Baha atau dari ulama-ulama yang berkompeten untuk menjawab. Ya, mohon